Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Safrila dengan NIM 202200885. Saya dari kelas manajemen 22E. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang Lean Manufacturing Concept. Di sini ada pendahuluan terlebih dahulu. Perkembangan industri dalam era modern sekarang ini tentunya semakin pesat karena ditandai dengan tingkat persaingan antar perusahaan yang semakin meningkat. Situasi ini mendorong perusahaan harus mampu mempertahankan bisnis yang dikelolanya dengan baik untuk dapat mempertahankan dan terus meningkatkan keuntungan. Perlu adanya perencanaan yang baik untuk dapat terus bersaing dan juga berkembang. Dalam persaingan industri yang semakin ketat, perusahaan ini dituntut untuk lebih mengoptimalkan sumber daya hingga kualitas produk untuk dapat meningkatkan produktivitasnya. Berbicara mengenai produktivitas, maka perlu diupayakan proses produksi yang mampu memberikan kontribusi penuh terhadap kegiatan-kegiatan produktif yang berkaitan dengan nilai tambah atau value added. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah Lean Manufacturing Concept. Sejarah Perang Dunia Kedua, perusahaan manufaktur di Jepang menghadapi masalah berupa kekurangan material, keuangan, dan juga sumber daya manusia selama beberapa dasawarsa. Amerika mengurangi biaya manufaktur dengan menggunakan sistem produksi massal yang memproduksi output dengan variasi yang lebih sedikit. Sementara itu, masalah yang dihadapi Jepang adalah bagaimana mengurangi biaya untuk memproduksi output yang memiliki banyak variasi namun dalam jumlah yang sedikit. Sejarah Lean kembali timbul pada tahun 1940 ketika pekerja di Jerman memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jepang dan seorang pekerja Amerika memproduksi 3 kali lebih banyak daripada pekerja Jerman. Sehingga rasio produksi Amerika dan Jepang ini menjadi 9:1. Oleh karena itu, Direktur Toyota di Jepang, Kiichiro, merencanakan untuk mengurangi gap dengan Amerika dalam waktu 3 tahun, yang akhirnya melahirkan Lean Manufacturing. Ei Toyoda dan Taiichi Ohno di Toyota Motor Company di Jepang mempelopori konsep Lean Production yang aslinya disebut dengan Kanban dan Just in Time. Sistem ini berusaha untuk mencapai kesempurnaan dengan pengurangan biaya secara terus-menerus. Tidak ada cacat, tidak ada persediaan dan inovasi tiada akhir untuk menghasilkan variasi produk yang baru. Selanjutnya ada konsep Lean Manufacturing. Lean adalah suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan waste dan meningkatkan nilai tambah atau value added produk, barang atau jasa agar bisa memberikan nilai kepada pelanggan atau customer value. Konsep Lean Manufacturing ini dirancang untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan melalui peningkatan berkelanjutan dan pemborosan yang minimal. Catatan, meskipun Lean umumnya diasosiasikan dengan manufaktur, Lean dapat diterapkan pada industri apapun. Praktisi Lean memahami bahwa pengoptimalan adalah proses yang berkelanjutan dan cara terbaik untuk mendorong peningkatan berkelanjutan dengan membuat perubahan bertahap dan berkelanjutan. Konsep Lean Manufacturing ini membantu mengatur cara membuat perubahan sehingga dapat mengoptimalkan pekerja tanpa mengganggu tim melakukan pekerjaan. Nah, mengapa konsep Lean Manufacturing ini penting? Tentunya tidak mudah bagi perusahaan untuk berkembang di dunia bisnis yang modern ini. Perusahaan harus responsif terhadap permintaan pelanggan dan juga perubahan di pasar. Sementara juga efisien dan kompetitif dari segi biaya sebelum bisnis dimulai mengadopsi prinsip Lean ini, efisiensi dan profitabilitas seringkali berada di ujung spektrum yang berlawanan. Berkat konsep Lean Manufacturing, perusahaan tidak dipaksa untuk memilih antara satu senario atau skenario lainnya. Lean memungkinkan untuk secara bersamaan mengoptimalkan kinerja operasional dan juga meningkatkan profitabilitas sehingga mereka dapat menjadi efisien dan juga hemat biaya. Lean juga dapat dikombinasikan dengan bisnis lain, memberikan keunggulan kompetitif bagi organisasi dengan membantu mereka menjadi lebih responsif dan juga efisien. Tujuan dari Lean Manufacturing ini adalah untuk mengurangi pemborosan tanpa mengorbankan kualitas produk atau layanan. Mencapai hasil ini tentunya membutuhkan adopsi pendekatan customer centric yang melibatkan kebutuhan dan harapan pembeli. Di sini terdapat 5 prinsip dasar
dari Lean ya. Yang pertama ada mengidentifikasi nilai dari suatu produk yang didasarkan dari sudut konsumen. Maksudnya yaitu produk terbaik dengan harga yang bersaing dan servis yang tepat waktu. Yang kedua ada mengidentifikasi dan memetakan sistem nilai tersebut, value stream mapping untuk untuk setiap produk. Nah, yang ketiga ada mengurangi kegiatan yang tidak terlalu memberikan nilai dari seluruh kegiatan selama proses demi memperlancar arus. Yang keempat ada mengorganisasikan pesanan material, informasi, dan produk dalam suatu alur yang baik dan efisien selama proses menggunakan pull system. Dan yang terakhir yaitu ada memberikan variasi investigasi yang berkelanjutan dalam teknik dan alat demi menghasilkan perbaikan yang terbaik dan terus-menerus atau push the customer. Selanjutnya adalah jenis-jenis waste. Pengertian untuk tiap waste itu tentunya memiliki arti yang tersendiri yang berbeda-beda. Berikut ini ada 7 jenis pemborosan yang tidak bernilai tambah menurut Fadilah pada tahun 2018. Yang pertama ada defek atau cacat, dapat berupa ketidaksempurnaan produk, kurangnya tenaga kerja pada saat proses berjalan, adanya proses pengerjaan ulang atau rework, dan klaim dari pelanggan. Yang kedua ada waiting atau menunggu, dapat berupa proses penunggu kedatangan material, informasi peralatan, dan juga perlengkapan. Biasanya para pekerja hanya mengamati mesin yang sedang berjalan atau berdiri menunggu langkah proses selanjutnya. Yang ketiga ada unnecessary inventory atau persediaan yang tidak perlu. Hal ini dapat berupa penyimpanan inventory melebihi volume gudang yang ditentukan sehingga material yang rusak karena terlalu lama disimpan atau kadaluarsa. Yang keempat ini ada inappropriate processing atau proses yang tidak tepat nih. Dapat berupa ketidaksesuaian proses atau metode operasi produk yang diakibatkan oleh penggunaan tools yang tidak sesuai dengan fungsinya ataupun kesalahan prosedur atau sistem operasi. Yang kelima ada unnecessary motion atau gerakan yang tidak perlu nih. Dapat berupa gerakan-gerakan yang seharusnya itu bisa dihindari. Misalnya seperti komponen dan juga kontrol yang jauh dari jangkauan, double handling layout yang tidak standar, atau operator yang membungkuk. Yang keenam ada transportation atau transportasi, dapat berupa pemborosan waktu karena jarak gudang bahan baku ke mesin itu terlalu jauh atau memindahkan material antar mesin dari mesin ke gudang produk jadi. Yang terakhir ada overproduction atau kelebihan produksi. Hal ini dapat berupa produksi barang-barang yang belum dipesan atau produk yang diproduksi lebih banyak daripada yang dipesan atau yang dijual nih. Waste juga tentunya memiliki arti yang sedikit berbeda di bawah pendekatan Lean. Dalam sistem produksi Toyota, pemborosan ini didefinisikan menggunakan 3M, 3 istilah yang bersama-sama saling menggambarkan praktik pemborosan. Diambil dari bahasa Jepang, istilah tersebut adalah muda, murah, dan juga muri. Selanjutnya adalah pembahasan yang terakhir, yaitu di sini ada cara sukses dengan konsep lean manufacturing. Ada 6 cara sukses. Yang pertama dengan menggunakan value stream mapping atau VSM. Value stream mapping ini adalah sebuah alat proses pemetaan yang berfungsi untuk mengidentifikasi aliran material dan informasi pada proses produksi dari bahan menjadi produk jadi. Value stream mapping ini merupakan sebuah metode visual untuk memetakan dan informasi dari masing-masing stasiun kerja. Value stream mapping ini juga dapat dijadikan titik awal bagi perusahaan untuk mengenali pemborosan dan mengidentifikasi penyebabnya. Dengan menggunakan metode value stream mapping ini berarti memulai dengan gambaran yang besar dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Bukan hanya pada proses-proses tunggal saja dan melakukan peningkatan secara menyeluruh dan bukan hanya pada proses-proses tertentu saja. Nah, value stream mapping juga digambarkan dengan simbol-simbol yang mewakili aktivitas di mana terdapat dua aktivitas, yaitu value added dan non-value added. Yang kedua ada proses activity mapping. Nah, alat ini sering digunakan oleh ahli teknik industri untuk memetakan keseluruhan aktivitasnya secara detail guna mengeliminasi
waste, ketidakkonsistenan, dan juga kerasionalan di tempat kerja. Sehingga tujuan meningkatkan kualitas produk dan memudahkan layanan, mempercepat proses, dan juga mereduksi biaya yang diharapkan dapat terwujud. Nah, proses activity mapping ini akan memberikan gambaran aliran fisik dan informasi waktu yang diperlukan untuk setiap aktivitas, jarak yang ditempuh, dan juga tingkat persediaan produk dalam setiap tahap produksi. Kemudian, identifikasi aktivitas ini terjadi karena adanya penggolongan aktivitas menjadi 5 jenis, yaitu operasi, transportasi, inspeksi, delay, dan juga penyimpanan. Operasi dan inspeksi ini adalah aktivitas yang bernilai tambah, sedangkan transportasi dan penyimpanan ini berjenis penting tetapi tidak bernilai tambah. Adapun delay ini adalah aktivitas yang dihindari untuk terjadi sehingga merupakan aktivitas yang berjenis dan tidak dapat menilai tambah. Yang ketiga ada fishbone diagram atau cause and effect diagram. Diagram sebab akibat atau cause and effect diagram ini adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan di antara sebab akibat dan berkaitan dengan pengendalian proses statistikal diagram. Nah, diagram sebab akibat ini dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab atau sebab dan karakteristik kualitas atau akibat yang disebabkan oleh faktor-faktor penyebab itu. Diagram sebab akibat ini seringkali disebut dengan diagram tulang ikan atau fishbone diagram karena bentuknya itu seperti kerangka tulang ikan atau diagram Ishikawa atau Ishikawa's diagram karena pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Kaoru Ishikawa dari Universitas Tokyo pada tahun 1953. Nah, yang keempat ada menerapkan sistem Kanban. Secara tradisional, organisasi ini menugaskan pekerjaan berdasarkan sistem manufaktur dorong. Di bawah pendekatan ini, tugas didorong ke pekerja dan produksi, kemudian diputuskan oleh penggunaan pelanggan yang diantisipasi. Pendekatan ini dapat menyebabkan waktu tunggu yang lama, persediaan yang tinggi, dan juga pekerja yang kelebihan beban. Alih-alih membebani pekerjaan dengan tugas, tumpukan pekerjaan dibuat dan tim menarik tugas berdasarkan prioritas. Papan Kanban menciptakan transparansi dengan memungkinkan semua orang melihat tugas yang harus mereka kerjakan. Pool manufacturing juga memungkinkan tim line untuk menyesuaikan produksi mereka berdasarkan permintaan pelanggan yang sebenarnya. Daripada penggunaan yang diantisipasi, sebuah strategi yang dikenal dengan just in time atau manajemen inventaris tepat waktu. Inventaris hanya ditarik saat dibutuhkan untuk memenuhi pesanan pelanggan. Yang mencegah terjadinya pemborosan dalam bentuk pekerjaan yang tidak perlu. Sistem tarik Kanban menggunakan batasan pekerjaan dalam proses WIP untuk memajukan dampak konsep manufaktur line dalam tim atau organisasi. Yang kelima ada Gemba. Gemba ini adalah kata dalam bahasa Jepang yang berarti tempat yang sebenarnya. Bagi praktisi lean, pergi ke Gemba berarti pergi ke tempat tim pekerja. Penting bagi para pemimpin line untuk secara rutin membina hubungan dengan karyawan, menciptakan budaya saling menghormati dan kerja tim, dan juga mempelajari lebih lanjut tentang perspektif tim yang bekerja di lapangan. Hal ini tentunya membantu para pemimpin line membuat keputusan yang tepat selain menciptakan budaya tempat kerja yang mempromosikan konsep line manufacturing. Dan yang terakhir yaitu ada 5S tempat kerja. 5S ini adalah metodologi tempat kerja yang dirancang untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendorong peningkatan dan efisiensi berkelanjutan. Dinamakan 5S ini karena merupakan metode 5 langkah yang terdiri dari langkah-langkah berikut. Yang pertama ini ada sort atau sortir, yaitu menentukan alat kerja mana yang diperlukan dan yang tidak diperlukan. Yang kedua ini ada set in order atau atur secara berurutan, mengatur item ke tempat optimalnya. Yang ketiga ini ada shine atau bersinar, yaitu membersihkan, memeriksa, dan juga memelihara ruang kerja. Yang keempat ini ada standardize atau standarisasi, buat standar yang memastikan pengulangan dan juga konsistensi. Dan yang terakhir dari 5S ini adalah sustain atau berkelanjutan, yaitu menerapkan sistem yang mendorong penggunaan metode 5S dalam jangka panjang.
S keempat, standarisasi ini tentunya memiliki implikasi yang lebih luas dalam Lean Manufacturing Concept, yaitu pekerjaan standar yang mengacu pada proses mengidentifikasi dan mendokumentasikan sehingga para anggota tim tahu persis apa yang harus mereka lakukan dan kapan memberdayakan mereka untuk bekerja secara efisien dan mandiri pada tugas-tugasnya. Konsep Lean Manufacturing ini mendorong perbaikan terus-menerus. Hal ini tentunya membutuhkan pengukuran kinerja, membuat yang membuat perubahan dan melihat apakah penyesuaian tersebut itu bisa meningkatkan cara tim memberikan nilai dan mengukur kinerja untuk menentukan apakah inisiatif untuk mendorong suatu peningkatan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan mengenai materi Lean Manufacturing konsep ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.